Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Septiani. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang tahun masuk 2020. Di sini saya akan menjelaskan jenis, bentuk, dan cara penjenjangan koperasi. Yang pertama yaitu jenis-jenis dari koperasi. Penjenisan atau penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Bab ke-9 Pasal 82 menyebutkan setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Penjenisan ini didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi anggota. Yang pertama, jenis-jenis koperasi menurut kegiatan usaha. Penjenisan koperasi menurut kegiatan usaha ini didasarkan pada jenis bidang usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Yang pertama ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang, kebutuhan anggota dan non-anggota. Dengan kata lain, koperasi konsumen adalah koperasi yang berusaha menyediakan barang-barang yang koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang, kebutuhan anggota dan non-anggota. Dengan kata lain, koperasi konsumen adalah koperasi yang berusaha menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya pada khususnya dan pada masyarakat umum pada umumnya, baik barang kebutuhan sekunder, primer yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang berusaha menggiatkan para anggotanya dalam memproduksi produk tertentu, barang atau jasa, dan sekaligus mengatur pemasarannya sehingga para produsen atau para anggotanya akan memperoleh kesamaan harga yang layak dan mudah memasarkan produknya. Yang ketiga ada koperasi jasa. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha untuk melayani anggota. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi menurut golongan masyarakat yang berpadu mendirikannya. Penjelasan koperasi menurut golongan masyarakat yang berpadu didasarkan pada apa golongan orang-orang yang menjadi anggota koperasi tersebut. Menurut golongan masyarakat yang berpadu mendirikannya, koperasi dibedakan menjadi yang pertama koperasi pegawai negeri, yang dimana koperasi ini beranggotakan pegawai-pegawai negeri yang ada pada suatu daerah kerja. Yang kedua, koperasi di lingkungan anggota bersenjata. Koperasi ini adalah koperasi yang beranggotakan anggota angkatan bersenjata sesuai dengan bidang dan daerah kerjanya. Selanjutnya, jenis-jenis lain dari penjelasan koperasi menurut orang yang berpadu adalah koperasi wanita, koperasi guru, koperasi veteran, dan lain-lain. Masing-masing jenis koperasi ini berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dalam golongannya masing-masing. Selanjutnya, ada jenis koperasi menurut komoditi. Yang pertama itu koperasi pertambangan, adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber daya alam secara langsung tanpa mengubah bentuk dan sifat sumber daya alam tersebut, misalnya pendulangan emas dan pengumpulan batu kali. Yang kedua, koperasi pertanian dan peternakan. Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu, misalnya karet, tembakau, cengkeh, dan lain-lain. Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan, seperti koperasi pengolahan susu, koperasi unggas, dan lain-lain. Yang ketiga ada koperasi industri dan kerajinan, yang merupakan koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang industri atau kerajinan tertentu, misalnya koperasi batik, koperasi tenun, dan lain-lain. Selanjutnya ada koperasi jasa-jasa, yang merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu, misalnya koperasi jasa angkutan, koperasi jasa pemasaran, dan lain-lain.
Yang kedua, ada bentuk-bentuk koperasi. Penentuan bentuk koperasi didasarkan pada jumlah bidang usaha atau jenis usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Yang pertama, single purpose cooperative. Adalah bentuk koperasi yang hanya menjalankan satu jenis usaha. Contohnya seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi produsen. Yang kedua, multipurpose cooperative adalah bentuk koperasi yang menjalankan banyak jenis usaha seperti koperasi unit desa. Lalu selanjutnya ada penjenjangan atau tingkat koperasi. Yang pertama itu ada koperasi primer yang merupakan tingkat koperasi terendah, yang merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang atau perseorangan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, anggota koperasi primer minimal itu 20 orang. Koperasi primer berkedudukan di wilayah yang tingkatannya paling rendah, misalnya kelurahan atau desa. Yang kedua ada koperasi sekunder, merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Dengan kata lain, anggota koperasi sekunder adalah koperasi primer, minimal 3 koperasi primer. Koperasi sekunder dibedakan menjadi 3. Yang pertama, koperasi pusat yang merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang sudah berbadan hukum. Yang kedua, ada koperasi gabungan yang merupakan koperasi yang beranggotakan minimal 3 koperasi pusat yang sudah berbadan hukum. Yang ketiga, ada koperasi induk yang merupakan koperasi yang beranggotakan minimal 3 koperasi gabungan yang sudah berbadan hukum. Minimal 3 koperasi pusat yang sudah berbadan hukum. Yang ketiga ada koperasi induk yang merupakan koperasi yang beranggotakan minimal 3 koperasi gabungan yang sudah berbadan hukum. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.